Oke, baik Bapak Ibu, selamat pagi semua. Saya akan menjelaskan untuk pengisian dan pembuatan soal, pengisian kunci dan pembuatan soal. Yang pertama, Bapak Ibu akan menerima template. Ingat, gunakan template yang sekarang, jangan gunakan template yang lama. Karena ini template dibuat khusus untuk pilihan ganda dan soal variasi. Jadi, ada beberapa jenis variasi soal. Bapak Ibu akan menerima template 50 dan template 40, yaitu untuk yang template 50, ini saya gunakan 50, maka soal pilihan gandanya ada di nomor 1 sampai nomor 40 ya, 40. 40. Saya lihat 44, 45, 43, 31, 32. 36. Setelah itu ya, jadi nanti ada soal yang dari 41 sampai itu bentuknya itu adalah di optionnya A itu ada tulisan simpan. Nah, untuk bab itu Bapak Ibu tidak perlu menghapusnya, tidak perlu menghapus soalnya. Jadi ini untuk menghapus optionnya tidak perlu dihapus, tetap saja Bapak Ibu hanya menuliskan soal. Oke, untuk jenis soal yang paling pertama itu adalah jenis soal benar salah. Benar salah. Benar salah, ya. Jadi benar salah itu di dalam satu soal itu terdiri dari satu kelompok soal. Jadi misalnya ditanya tentang misalnya tanya tentang bola kaki ataupun tanya tentang gunung meletus. Nah, berarti soalnya itu satu kelompok. Nah, untuk setiap soal ini ada 3 pilihan. Ada 3 pernyataan ya. Ya, misalnya pernyataan pertama. Pernyataan pertama ini kita misalnya soal PKN. Ibu kota ibu kota provinsi NTT adalah Mataram. Mataram. Kemudian yang kedua ini. Misalnya ibu kota provinsi Jawa Timur adalah misalnya Surabaya. Ini contoh saja ya, bukan soal ya. Kemudian ditanya ini, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Ya, oke. Nah, dari 3 pernyataan ini Bapak Ibu bisa tentukan jawaban pernyataan pertama itu benar, kedua itu salah, atau ketiga itu benar atau salah. Jadi bukan soalnya tiga-tiganya itu harus benar semua atau tiga-tiganya harus salah semua. Nah, jadi bisa benar atau salah, atau juga bisa-bisa semuanya juga benar, tergantung soalnya ya. Nah, itu untuk soal benar salah. Nah, soal benar salah nanti kita akan di scoringnya, ya. Yang kedua itu soal pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Ya. Pilihan ganda kompleks itu adalah soal yang jawabannya lebih dari satu.
jawaban lebih dari satu pilihan. Ya, jadi ini bukan jawaban satu pilihannya, tapi lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Untuk pilihannya tergantung Bapak Ibu. Bisa 4, 5, 6, terserah. Contoh soalnya efek atau fungsi dari vaksin COVID. Ya, ini contoh soal. Oke, pilihan pertama misalnya menyebabkan kematian. Yang kedua, menambah kekebalan tubuh. Ketiga, memperpendek umur. Keempat, mungkin merusak sumsum tulang. Kelima, mungkin ini menyebabkan kelumpuhan. Yang keenam mungkin adalah melindungi diri dan keluarga. Oke, ya, jadi ini ada 6 pilihan. Jawabannya bisa 2, bisa 3. Jadi nanti untuk soal yang seperti ini nanti di soalnya itu nanti dalam bentuk centang ya, kotak-kotak centang. Jadi anak bisa centang 1, centang yang mana-mana itu jawabannya benar. Itu pilihan ganda kompleks ya. Jadi pilihan lebih dari 1. Yang ketiga itu adalah jenis soal isian singkat. Ya, untuk isian singkat itu jawabannya itu cuma satu kata tanpa spasi. Ya, cuma satu kata ya. Ya, satu kata. Jadi contohnya berapa kali dosis vaksin? Ya, ini nanti dikasih keterangan jawabannya dalam bentuk angka atau huruf. Misalnya di sini berapa titik-titik kali dosis vaksin yang diberikan. Oke, jawaban dalam bentuk angka. Nah, kalau dalam bentuk angka berarti nanti kita akan lihat jawabannya bisa juga 2. Kalau dalam bentuk huruf berarti tulisannya 2. Nah, kemudian di dalam soal isian itu juga bisa lebih dari satu soal ya. Jadi satu soal. Misalnya soal matematika. Penjumlahan. Nah, misalnya 2 tambah 2 sama dengan, itu misalnya yang pertama. 5 tambah 7 sama dengan. Nah, itu untuk soal matematika. Nah, jadi dia bisa dalam satu soal, bisa 2. Pelajaran lain juga bisa ya. Nah, jadi dalam satu soal bisa soal isian bisa 2 soal. Ya, misalnya di penjumlahannya dia tanya 2 bisa. Nah, seperti itu. Itu untuk soal isian singkat. Untuk isian singkat seperti itu. Jadi jawabannya itu cuma pendek-pendek ya. Jadi bukan jawabannya lebih dari satu kata. Jadi misalnya jawabannya hanya 2 atau 4 atau nama tempat Jakarta ataupun nama sel atau di kimia, nama virus, kemudian misalnya di pelajaran penjas nama permainan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk untuk soal isian singkat.
Jadi bukan uraian ya, jadi jawabannya isian singkat. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana bentuk jawabannya. Kita akan lihat ya, dan nomor 1. Ya, nomor 1. Kita lihat ini kuncinya. Ya. Untuk format kunci jawaban, di sini di kunci jawaban itu ada namanya kelompok soal. Ini tidak dipisahkan per kompetensi lagi ya. Jadi ini saya sudah kelompokkan berdasarkan kelompok soal. Bapak Ibu tidak perlu rubah. Yang khusus soal tidak perlu rubah. Jadi misalnya soal untuk nomor 1, 2 itu untuk kelompok 1. Soal nomor 3 itu kelompok 2. Sampai dengan untuk soal yang 50 itu ada kelompok 25. Kelompok soal itu artinya dia jenis soal yang sama, indikator yang sama. Nah, itu di satu soal yang sama. Seperti itu ya. Jadi kalau dia ada indikator yang sama di 4 soal ya berarti tinggal bikin 224 dengan di 25. Jangan digabung. Jadi ini jangan dirubah lagi. Nah, Bapak Ibu tinggal bikin. Nah, kemudian kunci jawabannya. Kita lihat ya. Untuk nomor 1 misalnya jawabannya 1, 2, 3 misalnya salah, salah, benar. Berarti Bapak Ibu tinggal isi di sini 41 S, S, B. Ya, begitu ya. Itu SSB. Kemudian soal nomor 2 contohnya 42 jawabannya misalnya di sini jawabannya misalnya 135. 135 berarti 1,3,5. Nah, itu jawabannya. Kemudian kelompok ke nomor soal 43. Jawaban singkat. Jawaban singkat ini tinggal ditulis. Misalnya untuk nomor itu satu kata berarti cuma diisi 2. Berarti nomor 43 jawabannya 2. Dan nomor 42 jawabannya 2. Nah, seperti itu ya, 42 atau 43. Oh, 42, 41, 42, 43. Oh ya, salah ya. Ini mulai dari sini. Oke, 41, 42, 3. Itu ya. Kemudian di sini ada yang namanya scoring. Di sini ada skor, nanti kita akan berikan skor. Nanti ada skor di sini. Nah, untuk setiap kelompok soal itu skornya sama. Misalnya kelompok 1 pilihan ganda skornya 2. Seperti itu ya. Kemudian kelompok 4 skornya misalnya 3. Tergantung levelnya ya. Nah, untuk yang isian pastikan jumlah skornya itu adalah genap untuk dari berapa pilihan. Contoh di sini kalau dia 3 pilihan. Ada 3 soal berarti skor ini bisa 3, bisa juga 6. Sehingga dibagi 3 ya. Bisa 3, bisa juga 6. Ini jadi anggap 3 soal. Jadi misalnya dia punya skor 6, dia benar 1, dia dapat 2. Dia benar 2, dia dapat 4. Nah, kalau dia skornya 3, berarti benar satunya dapat 1. Nah, sama juga dengan yang ini. Ini skornya. Nah, kalau yang isian singkat, skornya terserah ya, mau berapa. Mau 1, 2, 3, 4, tidak masalah. Nah, tapi nanti Bapak Ibu buat skor, sehingga maksimal di sini itu adalah skornya 200. Nanti saya akan buatkan rumus di sini. Kenapa 200? Karena ini ada 2 paket soal. Jadi satu paket itu 100 skornya, satu paket lagi skornya 100, sehingga totalnya 200. Nanti akan dibuatkan rumus sehingga ini apa namanya dia jadi 200 skornya. Jadi ini untuk pilihan ganda. Jadi nanti saya akan buatkan contoh skornya. Bapak Ibu tinggal rubah-rubah sehingga, tapi yang di bagian sini jangan dirubah sehingga Bapak Ibu pastikan bahwa skornya benar. Jadi tidak ada nomor kompetensi dasar lagi. Yang ada itu kelompok soal dengan yang namanya itu. Oke, jadi itu jenis-jenis soal. Jadi misalnya, tetapi harus dibuat pasangan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu pilih pilihan ganda kompleks, berarti nomor 41 dan 42-nya harus pilihan ganda kompleks, harus sama. Kemudian isi tinggal dibagi, ada 5 jenis soal itu. Misalnya mau pilihan ganda kompleksnya 2 soal, isiannya 2 soal, benar salahnya 1 soal, terserah. Intinya dari 5 soal, jenis soal, 5 soal itu ada 3 varian soal di dalam. Oke, itu saja
Bapak Ibu, template-nya nanti dikirim ke kurikulum. Nanti Bapak Ibu bisa nanti akan diambil di kurikulum. Oke, selamat pagi dan terima kasih.